Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Perempuan Kanaan beriman kepada Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadanya seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Anak-anak, berbicara tentang orang Kanaan beriman kepada Yesus adalah hal yang menarik, karena orang Kanaan adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah penyembah berhala. Sesungguhnya, sebelumnya Yesus sudah pernah melayani orang yang bukan orang Yahudi, seperti seorang perwira di Kapernaum. Lukas 7 ayat yang ketiga. Perwira itu bukan orang Yahudi, tetapi beriman kepada Yesus. Oleh iman perwira itu, hambanya yang sedang sakit disembuhkan oleh Yesus. Mendengar tentang orang Kanaan pada umumnya dikenal sebagai penyembah berhala. Berdasarkan garis keturunan, mereka sesungguhnya keturunan dari Ham, anak Nabi Nuh. Ham dikenal sebagai bapa Kanaan. Kejadian pasal 9 ayat 18. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya. Kejadian 10 ayat 15. Dalam sejarah perjanjian lama, bangsa ini menjadi bangsa penyembah berhala. Setelah Yesus menghadapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang hukum adat istiadat Yahudi, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Matius 15 ayat 21 dan 22. Perempuan ini adalah seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Markus 7 ayat 26. Dengan kata lain, bahwa dia adalah bukan orang Yahudi, tetapi bagian dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi
ketika mendengar tentang Yesus, lalu ia datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Tindakan itu menunjukkan bahwa ia percaya dan beriman kepada Yesus. Perjuangan imannya tidaklah kecil, karena ketika dia memohon, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita berteriak-teriak." Matius 15 ayat 23. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, murid Yesus sendiri turut mempersulit iman perempuan itu. Apalagi ketika Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Markus 7 ayat 27 bagian B. Tetapi pernyataan Yesus itu justru membuat iman perempuan itu semakin terbukti besar, karena perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Iman perempuan Kanaan itu luar biasa, dan Yesus mengakui imannya dengan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius 15 ayat 28. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan Anda? Sudahkah engkau percaya dan beriman kepada Yesus ketika engkau sudah mendengar tentang Dia? Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk percaya dan beriman kepada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.